Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat pagi dan selamat siang maupun selamat sore untuk teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terjaga dari mara bahaya penyakit. Oke, kali ini kita bertemu lagi di pertemuan yang keempat, yakni kita membahas tentang makna Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Baik, makna Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 dalam sistem hukum nasional. Perlu diketahui bahwa rincian dari hal yang sangat sistematis ini yang pertama adalah konstitusi. Konstitusi sendiri memiliki dasar hukum yang paling utama, kemudian diikuti dengan yang kedua, makna aliniat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dan disusul yang ketiga yaitu makna UUD atau batang tubuh, yang di sini perlu diketahui dari ketiga perincian itu yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang sistem yang sangat dominan yang perlu kita ketahui, konstitusi. Dalam hal konstitusi itu terdapat beberapa yang menarik untuk kita perhatikan. Apa itu konstitusi? Mungkin teman-teman semua sudah membaca modul atau materi yang sudah di-download ya. Konstitusi di sini perlu saya sampaikan menurut para ahli merupakan yang paling dominan untuk kita pahami ya. Yang pertama, menurut C.F. Song, konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, dan hubungan di antara keduanya. Di sini perlu ketahui bahwa masyarakat sangat berperan sekali dalam hukum dan konstitusi. Kemudian definisi yang kedua menurut Kenneth Clinton Weir, yaitu konstitusi merupakan seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturannya yang membentuk dan mengatur pemerintahan yang bersangkutan. Jadi dalam hal konstitusi intinya pemerintah itu sangat berperan sekali dalam konstitusi yang dominan tersebut. Yang ketiga menurut Vernon Buckdenor, konstitusi adalah kumpulan aturan yang mengatur alokasi. Alokasi ini adalah pembagian waktu kekuasaan. Jadi setiap pemerintah pasti yang negara berdiri atas presidensial pasti ada namanya jenjang waktu dan karir presiden atau pemimpin negara. Lanjut. Dalam hal konstitusi, suatu bangsa berperan atau mempunyai pengertian konstitusi secara pribadi, yaitu secara bahasa berasal dari bahasa Prancis. Constituteur yang artinya membentuk. Kemudian secara garis besar perlu kita garis bawahi bahwa konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan yang mengatur ketatanegaraan suatu bangsa. Sekarang kita lihat jenis-jenis dari konstitusi. Jenis-jenis pun sangat beragam ya teman-teman, yang terdiri atas konstitusi tertulis, kemudian bercabang dua, dan konstitusi tidak tertulis. Perlu dipahami bahwa konstitusi tertulis itu merupakan pemerincian yang sangat konstitusional yang dituangkan ke dalam dokumen formal berupa peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman perlu ketahui yang pertama itu tentang dokumen, yaitu dokumen-dokumen konstitusi yang tertera dalam konstitusi tertulis.
Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi ini merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen atau formal, berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan yang perlu disepakati dalam konstitusi negara atau pemerintahan. Jadi konstitusi yang fundamental ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Jadi kita perlu pahami bahwa UUD NRI 45 yang kedua adalah makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pokok-pokok pikiran dalam konstitusi diterangkan bahwa pokok pikiran ini yang pertama adalah persatuan, disusul dengan pokok pikiran yang kedua yaitu keadilan sosial. Kemudian yang ketiga, pokok pikiran yang sangat-sangat kita perlu pahami yaitu kedaulatan rakyat. Karena dari kedaulatan rakyat ini menimbulkan adalah integrasi bangsa. Pokok pikiran keempat yaitu tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi dan sebagai konstitusi yang fundamental bagi bangsa Indonesia. Teman-teman semua, dapat kita pahami bahwa pentingnya hak konstitusi untuk bangsa. Jadi teman-teman, kita tetap bersatu padu membangun bangsa dan negara dan tetap berkedaulatan nasional, berkonstitusi, berbineka tunggal ika, dan selalu menjaga balutan keselarasan dan berintegrasi bangsa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.